Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cerita Rakyat ID. Kali ini kami akan memberikan informasi kepada kalian semua tentang sejarah Hari Raya Idul Fitri sampai Hari Raya Ketupat. Tahukah kamu kalau Hari Raya Ketupat itu ternyata yang mengajarkan adalah Sunan Kalijaga? Penasaran dengan ceritanya? Yuk simak sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, bantu support kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar kami bisa terus berkarya di channel ini. Terima kasih. Setiap tahun, umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri setelah selama sebulan berpuasa di bulan Ramadan. Banyak tradisi yang dilakukan saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, mulai dari bermaaf-maafan, berbagi hadiah, hingga bersilaturahim ke sanak saudara dan kolega. Tapi, tahukah Anda sejarah dari perayaan Idul Fitri ini? Diambil dari unpak.ac.id, Imam Ibnu Katsir pernah menjabarkan bagaimana perayaan Idul Fitri ini terjadi di masa Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat hadis sahih, Rasulullah pernah merayakan Hari Raya Idul Fitri dalam kondisi letih. Beliau bahkan sampai bersandar pada Bilal bin Rabah dan menyampaikan khutbahnya. Menyambut hari kemenangan dengan hal positif memang sangat dianjurkan. Hal ini terbukti bagaimana antusiasnya Rasulullah SAW dalam menyambut Idul Fitri. Namun tentu saja beliau tidak meninggalkan syariat agama atau berlebih-lebihan atas sesuatu. Dalam sejarah Islam, perayaan Idul Fitri pertama kali diselenggarakan pada 624 Masehi atau tahun kedua Hijriah. Waktu perayaan tersebut bertepatan dengan selesainya Perang Badar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Perang yang terjadi pada Ramadan itu dengan jumlah pasukan di sisi umat muslim yang jauh lebih sedikit dibandingkan kaum kafir. Nyatanya, Allah mengganjar dengan perayaan yang sangat luar biasa indah dan barokah. Sebagaimana kita ketahui, di kedua hari raya umat muslim seperti Idul Fitri dan Idul Adha, setiap muslim justru ditekankan untuk berbuat kebaikan dan kemaslahatan. Menjelang perayaan Idul Fitri saja, umat muslim diwajibkan menunaikan zakat untuk dibagikan kepada para mustahik, orang-orang penerima zakat. Pada dinasti Abbasiyah, perayaan Idul Fitri dilakukan dengan rangkaian kegiatan yang meriah. Biasanya, pada zaman tersebut, perayaan dilakukan selama 3 hari yang diakhiri dengan menyantap beraneka ragam makanan halal yang disajikan. Di Indonesia sendiri, tradisi halal bihalal identik dengan perayaan Idul Fitri bagi warga muslim Indonesia. Sikap terbuka dalam tradisi halal bihalal yang dilakukan umat muslim tak jarang juga dilakukan oleh umat non-muslim. Tak sedikit dari umat non-muslim yang ikut nimbrung bersilaturahim dan melakukan halal bihalal saat Idul Fitri tiba. Di sisi lain, budaya lokal dalam melaksanakan tradisi Idul Fitri juga banyak dijadikan tradisi umat muslim Indonesia secara nasional. Tengoklah bagaimana masyarakat Jawa diperkenalkan istilah Lebaran Ketupat oleh Sunan Kalijogo. Lebaran Ketupat merupakan tradisi yang ikut menyemarakan perayaan Hari Raya Idul Fitri bagi masyarakat Jawa ketika itu. Sunan Kalijaga mengajarkan masyarakat Jawa untuk membuat makanan dengan bahan utama beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa. Anyaman daun kelapa ketika itu identik dengan ciri khas budaya dan seni masyarakat Jawa, sehingga bukan hal sulit bagi masyarakat Jawa ketika itu mengikuti apa yang diajarkan Sunan Kalijaga. Secara filosofis pun, Lebaran Ketupat
juga memiliki makna yang mendalam. Kata ketupat yang berasal dari kata kupat dalam bahasa Jawa berarti mengakui kesalahan. Sehingga dalam lebaran ketupat pun dikenal dengan istilah sungkeman. Mohon maaf dari orang yang lebih muda kepada yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan. Menarik bukan pembahasan kali ini? Jadi kita semua bisa tahu bagaimana sejarah Hari Raya Idul Fitri sampai dengan Hari Raya Ketupat yang ternyata disebarkan oleh Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo yang ada di tanah Jawa. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita sejarah kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, bantu kami dengan cara support channel ini agar lebih berkembang. Like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar lebih banyak yang tahu tentang sejarah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.